Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketemu lagi dengan saya Hana Ginting. Dan pada video saya yang kali ini kita akan membahas tentang bersukacita di dalam Tuhan di dalam surat Filipi. Tonton sampai habis ya. Ketika kita membaca surat Filipi ini, kita akan menemukan banyak sekali kata sukacita. Karena memang tema surat ini adalah sukacita. Tujuan Rasul Paulus menulis surat ini adalah untuk mendorong jemaat Filipi agar mereka tetap bersukacita. Padahal Rasul Paulus sendiri tidak dalam keadaan sukacita secara jasmani karena dia ada di dalam penjara. Rasul Paulus dalam keadaan sulit, Rasul Paulus dalam keadaan tertekan, dia menderita secara jasmani. Dalam situasi kondisi tersebut sangat memungkinkan dia untuk menyerah, tetapi dia tidak menyerah. Bahkan sebaliknya, dia memberikan dorongan kepada jemaat Filipi agar mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mungkin juga kita mengalami hal yang sama. Kita mengalami hal yang sulit, kita mengalami penderitaan, kita mengalami titik-titik di mana kita lemah. Tapi pada saat ini, saya mendorong kita semua untuk belajar dari Rasul Paulus agar kita tetap bersukacita dan tidak kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Begitu juga dalam kondisi sekarang ini, saudara. Banyak orang-orang panik, banyak orang-orang takut, banyak orang-orang gelisah, banyak orang-orang kehilangan pengharapan. Dan tidak sedikit di antara mereka yang mempertanyakan keberadaan Tuhan dan kasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa bersukacita? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama, hidup dalam kasih mesra Kristus. Artinya saudara, ketika kita hidup dalam kasih mesra Kristus, maka kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Kristus di dalam kita dan kita dalam Kristus, maka kita akan menjadi satu. Demikian juga halnya dengan Rasul Paulus. Ketika dia bersatu dengan Kristus, maka Injil diberitakan. Itulah yang membuat Rasul Paulus bersukacita. Demikian halnya juga dengan kita. Mari kita memberitakan Injil Tuhan. Dan memberitakan Injil Tuhan tidak hanya dengan berkhotbah, saudara. Tetapi ketika kita meneladani kasih Tuhan, meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka kita semua akan menjadi mimbar yang hidup. Yang berikutnya adalah melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Puncak dari tema ini adalah Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus melibatkan Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupannya. Itulah yang memampukan dia untuk menghadapi segala pencobaan, segala penderitaan yang dia hadapi. Demikian halnya juga dengan kita. Apapun keadaan yang kita hadapi pada saat ini, mari kita libatkan Tuhan, saudara. Mari kita libatkan Tuhan Yesus sehingga kita diberikan kemampuan dan kita tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi kondisi yang kita hadapi pada saat ini, mari tetap arahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, tetap libatkan Tuhan dalam segala keadaan, sehingga sukacita itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kiranya video ini memberkati saudara, dan sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.